What's up guys? Welcome back to BCast, Binesian Podcast, edisi curhatan Binesian. Bersama saya Egy Agustedi, and let's go! Jadi kalau di Master Track itu, S1-nya awalnya sama. Jadi dasar-dasar manajemennya, terus habis itu ilmu-ilmu yang lebih spesifiknya itu sama di awal pas S1. Nah, teman-teman, di BCast episode kali ini sedikit berbeda nih. Kita pindah dari lokasi syuting kita yang biasanya, dan kita cobain teknologi via Zoom nih untuk episode BCast kali ini. Tapi itu tidak menutup atau mengurangi keseruan dari episode BCast hari ini, karena kita juga menghadirkan satu narasumber yang luar biasa banget nih, yang wow banget, yang pastinya juga sibuk banget. Ini kita sudah kedatangan Nabila nih dari jurusan Master Track Magister Manajemen. Halo Nabila, selamat sore. Halo Kak Egy, sore. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Sehat Nabila. Nabila gimana nih kabarnya nih? Sehat, alhamdulillah. Masih seger aja meskipun PPKM. Walaupun pandemi kita harus tetap semangat Nabila ya. Ini kelihatan banget nih dari wajahnya Nabila memancarkan semangat sampai ke tempat saya ini semangatnya. Wah, keren banget kalau bisa sampai sana. Semoga bisa membagikan semangat. Amin, amin. Oke, Nabila nih kalau boleh tahu nih, sekarang semester berapa Nabila? Aku di Master Track itu sekarang semester terakhir. Jadi alhamdulillah 2 bulan lalu sudah selesai sidang akhir tesis ya. Sidang tesis. Terus sekarang tinggal ini aja, administrasi, ngurusin jurnal dan lain-lain. Nungguin, insya Allah nanti doain aja akhir tahun bisa wisuda. Gitu. Amin. Semoga juga wisudanya bisa offline ya, bisa on the spot. Benar. Gitu. Jangan Amin, sampai kedapatan wisuda online ya. Amin, semoga suasana segera membaik ya. Amin. Nah, wah berarti Nabila nih kalau aku ya dulu ya, kalau pengalaman aku dulu waktu udah sidang tinggal nunggu wisuda tuh kayak nih di sini kan ada beban nih Nabila ya, langsung plong gitu. Udah nggak? Bener, berasa kayak wah gitu. Bener, jadi langsung kayak dicabut semua terus kita jalan kemana-mana enteng ya. Bener, kayak akhirnya. Waduh, apalagi Nabila ini dari jurusan yang kelihatannya sangat-sangat padat ya, sangat berat juga dijalaninya. Begitu deh. Meskipun padat tapi tetap seru kok. Oh, tetap seru ya. Nah, Nabila boleh sharing nggak nih, kira-kira dari jurusan Master Track ini kan Master Track ini setelah lulus kita langsung gelarnya Magister, langsung S2 kan ya, nggak langsung S1. Betul. Nah, kira-kira butuh waktu pembelajarannya berapa lama sih Nabila? Jadi di Master Track itu kita total sebenarnya 4,5 tahun sampai S2 ya. Cuman memang karena administrasi dan lain-lain jadinya dihitung 5 tahun. Jadi S1-nya tetap 3,5 tahun, sama S2-nya 1 tahun tambah setengah untuk administrasi yang lain-lain. Jadi total S1 sama S2 itu 5 tahun. Wah, 5 tahun berarti lumayan menghemat ya. Kalau misalkan kita Bener. ambil normal kuliah kan S1 4 tahun ya. Benar. Terus Ya, S2 itu sekitar 2 tahunan lah ya. Iya benar, makanya kerasa banget jadi lebih cepat sih, meskipun memang iya padat gitu. Tapi kalau misalnya dihitung benefitnya, wah lumayan banget sih ini Master Track itu jurusannya. Wah, keren banget. Tapi emang benar ya, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil ya. Betul, benar banget aja, aku setuju. Nah, oke, nah mungkin banyak yang bertanya-tanya juga nih Nabila. Di Master Track itu kita lulusnya S2. Nah, apakah materi yang dipelajari di Master Track ini sama nggak sih sama yang dipelajari di manajemen S1 gitu? Ataukah memang lebih dicepetin atau sebenarnya sama aja pembelajarannya, gimana sih? Boleh di-sharing nggak nih Nabila? Jadi kalau di Master Track itu S1-nya awalnya sama. Jadi dasar-dasar manajemennya, terus habis itu ilmu-ilmu yang lebih spesifiknya itu sama di awal pas S1. Yang beda adalah pas transisi dari S1 ke S2. Jadi di tahun ketiga, kalau nggak salah di tahun ketiga itu tuh semester berapa tadi? Semester 5 berarti. Itu tuh dipadetin mata kuliahnya sebelum magang. Jadi stepnya itu sebelum enrichment, sorry. Jadi stepnya itu 5 semester,
terus habis itu enrichment magang 1 semester, kan kalau di manajemen lain bisa 1 tahun ya enrichment tuh. Iya, benar, Tapi kalau benar. misalnya di master track, karena memang kita ngejar untung langsung S2-nya, enrichment-nya cuma 1 semester. Nah, nanti di semester terakhir S1-nya, itu paralel sama periode periode pertama S2 gitu. Jadi memang tugas akhirnya juga bentuknya beda dibandingkan yang manajemen S1 gitu. Tapi memang banyak perbedaan-perbedaan itu memang sengaja didesain sama BINUS ya, sama jurusan untuk memudahkan kita juga transisi dari S1 ke S2 karena memang dari cara kuliah, dari pelajarannya pun beda banget. Jadi masa-masa transisi itu memang paling hektik, paling padat gitu, tapi memang itu yang paling benefit buat kita nyiapin mental ya, lebih tepatnya nyiapin mental, nyiapin kapasitas otak buat kita nanti S2 gitu. Oke, nyiapin mental ya, karena emang benar sih, dari kita belajar S1, terus biasa kan kalau ambil S2 kan sebelum kita mulai kuliah S2 tuh ada kayak masa transisi gitu kan, ada sebelum kita mulai masuk ke materi kan ada masa transisi dulu nih. Nah, kalau Nabila ini kan dipaksa ya dengan tanda kutip, tanda kutip dipaksa untuk masuk langsung ya. Bener, tanda kutip, tanda di masa masuk. Meskipun masuk BINUSnya Iya. sukarela ya. Sukarela untuk dipaksa. Kayak gitu, agak ambigu ya, sukarela untuk dipaksa. Agak ambigu, bener juga ya. Oke, berarti bener ya, bener-bener hektik banget ya pasti ya. Oh, kan ada ditambah juga ada enrichment-nya juga, tetap ngerasain Betul, enrichment. tetap. Jadi meskipun ini apa namanya bisa dibilang mungkin kesannya kayak diburu-buru banget gitu ya. Mungkin teman-teman yang baru masuk kayak aku dulu tuh sempat khawatir kayak, terus kalau misalnya dari S1 langsung S2 pengalaman kerjanya di mana gitu kan? Kalau Nah, misalnya kita benar-benar. perusahaan kan pasti kita diminta pengalaman kerja. Nah, jangan khawatir, memang kita sempat untuk sebelum dari S1 terakhir sama ke S2 itu kita sempat ada pengalaman enrichment dulu kan. Enrichment ada banyak tuh kan, ada teman dari angkatanku sendiri paling banyak memang magang di perusahaan, tapi ada juga kok yang ngambil entrepreneur gitu. Yang kalau yang ngambil study abroad juga ada kakak kelas gitu kan. Jadi jangan khawatir, meskipun langsung ke S2 kita tetap masih bisa ngerasain benefitnya BINUSian, yaitu si enrichment program tadi itu gitu. Jadi pengalamannya masih ada lah pasti. Ada ya pasti ya, karena kan enrichment itu penting sih, benar banget, penting banget. Bener banget, setuju. Nah, di segala kesibukannya Nabila nih, ambil master track program itu kan pasti Nabila harus pinter-pinter bagi waktu lah ya, antara kuliah, nugas, terus sama kehidupan pribadi kan pasti kita, walaupun kuliah kan sesibuk apapun kita masih tetap punya kehidupan lah ya. Benar. Kuliah doang gitu maksudnya. Itu gimana sih cara Nabila atur waktunya gitu loh, bisa sampai semuanya bisa selesai dengan baik gitu? Kalau aku mungkin klasik ya, kedengarannya mungkin klise banget, tapi memang menurutku ini yang paling ampuh. Skala prioritas itu penting banget. Jadi kalau skala prioritas bukan cuman ini, kita bukan cuman ngelihat yang paling dekat deadline-nya kemana, tapi kita juga lihat karakteristiknya seperti apa. Jadi apakah dia sulit gitu kan? Kalau sulit kayak biasanya antara dikerjain duluan atau malah dikerjain belakangan karena menunggu inspirasi gitu kan. Tapi tahu karakteristik tugas dan deadline dan kehidupan pribadi dan segala macam itu bagus banget buat keeping everything at their place gitu. Karena kalau aku kebetulan memang waktu S1 tuh nggak terlalu berasa hektik ya. Karena mungkin karena udah dipaketin juga, terus karena kita juga masih muda, jadi masih lebih semangat gitu ya energinya. Jadi ngejalaninnya tuh masih lebih enjoy gitu. Dan kalau aku sih memang waktu S1 tuh cuman ngajar ya, jadi nggak terlalu banyak. Pernah ikut ngajar juga English enrichment di BINUS. Ya, jadi jangan khawatir, meskipun sibuk, kalian masih tetap, teman-teman pasti masih bisa tetap untuk melakukan berbagai aktivitas keren di BINUS. Bahkan ada temanku juga, ada yang sampai jadi vice president di HIME, ada yang sampai jadi presiden direkturnya HIME, ada yang bisa kerja juga. Jadi kalau misalnya memang bisa pinter-pinter ngatur waktu, meskipun kuliahnya sibuk, tetap bisa achieve banyak hal-hal keren di luar sana. Cuman memang kalau yang agak berasa itu pas S2 ya, karena sedikit berbeda. Jadi bedanya kalau misalnya di S1 itu kan kita 6 bulan 1 semester. Kalau di S2 itu
hitungannya bukan semester tapi periode. Satu periode 3 bulan. Jadi kita kalau S1 kan bisa 20 matkul 20 SKS gitu, 20 SKS satu semester langsung gitu. Nah, kalau di S2 tuh kalau misalnya sekaligus 6 mata kuliah berjalan gitu, mungkin amsyong juga kali ya. Jadi ngakalinnya biar nggak amsyong gitu. Aku sempat ngobrol sama head of program gitu. Jadi memang sudah didesain sama BINUS kenapa kita dibikinnya periode supaya jadi dipecah. Sama sih 6 matkul juga setiap kali kuliah, 6 sampai 7 matkul juga sekali kuliah. Cuman jadi dibagi dua, jadi 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 matkul, 3 bulan, 4 matkul gitu. Karena apa di S2 itu memang sengaja dibikin environment-nya lebih fokus. Nah, jadi meskipun di S1 tuh sibuk gitu kan, tapi mungkin karena jam-jamnya juga sedikit, karena jam kuliahnya juga beda. Di S1 itu satu sesi sekali masuk itu kan 90 menit ya. Iya, Kalau 90 misalnya menit, kita benar. pas di S2 itu kita sekali masuk kelas itu sekitar 3 jam gitu. Wah, Ya, satu sesi 3 jam. satu sesi 3 jam gitu aja. Tapi memang karena kalau misalnya di S1 kan suka beda-beda tuh kan jamnya ya kan. Nah, tapi jadinya kan kadang kita ada waktu kosong atau segala macam. Di S2 itu kalau di master track, kalau S2 sorry, kalau di S2 biasa itu kan malam ya kuliahnya. Kalau di master track enggak, kuliahnya siang. Jadi Oh. kuliahnya itu jam 1 biasanya mulainya. Jam 1.20 sampai jam 5. Beda sama S2 regulernya BINUS ya, yang IJWC itu. Gitu. Jadi memang eh, apa hmm, apa ya ideal banget lah untuk kita nih yang masih bisa apa ya transisi mahasiswa S1 S2 gitu, yang pastinya masih banyak kegiatan kayak UKM, himpunan dan lain-lain gitu karena kuliahnya siang, jadi spare waktunya untuk ngerjain banyak. Nah itu disitulah peran skala prioritas itu penting. Waduh. Tapi Gitu. emang kita balik lagi ke cara kamu tadi ya, Mm-mm. skala prioritas ya. Mm-mm. Dan kalau menurut aku ya, Mm-mm. bagi kaum wanita itu bermain prioritas itu emang nomor satu ya. Waduh, jadi bisa berbeda konteks ini ya kalau gini. Kalau pengalaman pribadi aku aja kan, kalau kita Mm. apa sih punya pasangan gitu, kamu tuh nggak jadiin aku prioritas ya, Waduh, benar itu benar kan jadi benar. jadi masalah yang Jangan khawatir, sering ini ya. meskipun sibuk juga banyak kok teman-temanku yang pacaran, aku pun dulu gitu. Jadi masih sempat, Oh tenang iya aja. pasti. Pokoknya jadi Pasti. malah jadi belajar sekaligus apa namanya yang senang-senang gitu ya kehidupan pribadi, jadi belajarnya malah jadi lebih semangat. Iya benar-benar. Tips Jadi and nggak trick. stres ya, nggak stres. Benar, Oke. benar, benar. Ini tips yang sangat penting nih dari mahasiswa semester akhir yang udah merasakan asam garamnya magister Benar. manajemen ya. Pokoknya kalau S1 udah kalau misalnya pengen sibuk, pengen UKM itu wah hantem aja gitu, explore aja. Nanti di S2 itu baru kerasa memang harus seriusnya. Ya karena memang tujuannya sekolah S1 sama S2 kan juga beda gitu kan. Iya Jadi benar, fokusnya nggak beda. apa-apa. S1 S2 meskipun padat tapi tetap kok kita masih punya banyak cerita-cerita di hidup kita. Tenang aja, Oh tenang. aduh, tetap jadi nggak yang kuliah suram ya, lah ya, Enggak pada intinya yang tetap kuliah kupu-kupu kuliahnya. yang itu. Enggak. Bener kan, takutnya tuh, waduh, aku mau kuliah master track nih S1 S2 padat banget gak ya, terus ada Hmm. waktu nggak ya. Nah kalau dari Nah, ceritanya Nabila nih, ternyata waktunya banyak banget yang bisa banyak kok, kita lakuin benar-benar. hal-hal lain ya. Bener, ada yang nanya sama aku tuh kebetulan ya, aku tuh ada 3 atau 4 orang gitu yang udah nanyain di Twitter pribadi aku tentang Master Track Oh karena di Twitter apa namanya, pribadi. iya iya jadi apa namanya, aku pernah nulis memang di Twitter gitu kan, aku kuliah di Master Track, terus saya bisa nanya kak aku mau nanya dong tentang Master Track gitu, terus semua concernnya tuh sama, kak emang gak capek apa kuliah S1 sampai S2 langsung, ya kalau capek mah capek nggak sih gitu, tapi semua juga capek gitu kan, tapi apa namanya yang kesannya kayaknya padat banget gitu kalau dijalanin tidak sehoror itu kok gitu, malah Benar-benar keren banget. banget, seru banget Nah, malahan jadi di Master Track. kita kita nggak boleh pikiran capek lah ya. Capek, kalau kita bilang capek, tiduran aja capek kan. Kadang punggung suka Betul, pegel bener, kan. pegel Kalau gitu kan. kalau kita memang mau sukses, mau maju, kata capek itu harus dipinggirin dulu, bener nggak? Bener, bener banget, aku setuju banget sama kayak gitu. Nah, oke Nabila nih, kita lanjutin Nabila nih. Kalau kita di beberapa jurusan di BINUS nih, ada yang namanya peminatan nih Nabila. Kayak Yes, yes. contohnya, kita masuk IT kan nanti ada peminatan lagi, mau masuk ke networking kah, multimedia kah. Nah, kalau di Magister Management ini ada peminatannya juga nggak sih nanti ketika Nah, kuliah? ini yang ngebedain Master Track sama
manajemen S1 biasa. Jadi kalau misalnya di manajemen S1 biasa, setelah tahun ketiga, kalau aku nggak salah ya, tahun ketiga itu ada peminatan kan, ada accounting, ada operation, ada human resource, or sampai something lah ya, aku kurang ngerti. Tapi kalau misalnya di master track itu karena memang kita itu dari awal masuk dapat briefing ya dari orang jurusan, itu memang diarahkan untuk posisi manajer, posisi generalis. Jadi pas kita belajar S1 itu sama kan, belajar semuanya gitu. Tapi kita nggak ada peminatan. Peminatannya kita adalah S2 gitu. Jadi S2-nya itu bisa dibilang sebagai peminatannya kita gitu. Jadi pas kalau misalnya lihat ini nanti mata kuliahnya S2 itu memang disiapkan ke lebih ke strategik gitu ya. Terus pokoknya memang ngelihatnya tuh skopnya lebih besar, lebih luas. Jadi bedanya kalau misalnya di S1 itu memang diarahin untuk spesifik ya, jadi bisa ngerti suatu bidang tertentu. Kalau di S2 justru belajar semuanya gitu. Karena memang output yang diharapkan dari master track ini adalah si mahasiswanya bisa mengerti cukup banyak bidang gitu kan, yang dia bisa jadi generalis, yang dia bisa ngelit gitu. Jadi bisa taruh di posisi-posisi strategis yang memang mikirinnya itu untuk development, untuk strategikal, untuk ya yang begitu-begitulah gitu. Cuman memang ada juga kok pelajaran yang kayak human capital, pelajaran finance, accounting itu ada gitu. Dan biasanya kalau di S2 itu pas udah masuk S1 nih mungkin nggak kelihatan banget nih kan minatnya pengen kemana. Nah, pas kalau pengalamanku sih ya di di angkatanku, itu pas masuk S2 baru kelihatan anak-anak ini, teman-temanku minatnya pada kemana gitu. Jadi kan ada mata kuliah kayak legal, bisnis legal, terus ada mata kuliah kayak accounting, terus habis itu apa lagi ya, leadership gitu-gitu. Nah itu yang punya minat-minat pribadi tuh mulai kelihatan tuh, kayak ada yang minatnya di finance, jadi dia fokusnya finance banget, ada yang minatnya di pajak, apa namanya, di legal, sorry kalau bukan pajak sih, di legal, jadi sering berdiplomasi gitu kan, sering ngomongin tentang political business gitu. Nah itu baru kelihatan banget tuh pas S2 gitu. Jadi memang mungkin sepertinya ya diarahin pas S1 tuh explore dulu mau kemana gitu. Pas S2 dia sih jadi generalis, tapi generalis yang punya minat dan punya passion sendiri gitu kan. Beda ya semangatnya kalau misalnya orang yang cuma harus kerja di situ sama orang yang memang minat dan passion gitu. Benar-benar. Kalau aku nggak salah ingat sih memang diarahinnya seperti itu di master track ini gitu. Jadi memang nggak ada peminatan, tapi peminatannya adalah S2 gitu. Waduh, keren banget. Tapi memang benar karena goals dari S1 dan S2 tuh beda goalsnya. Dan BINUS tuh pasti mempersiapkan mahasiswanya biar bisa mencapai goalsnya masing-masing sesuai dengan apa yang diambil gitu. Jadi kalau S2 memang udah benar-benar disiapin lah ya, istilahnya udah jadi satu packaging yang siap untuk memanage satu bisnis, satu perusahaan gitu. Benar. Outputnya tuh banyak sekarang teman-temanku, jadi kan kita kan udah ya biasa lah ya, ini masa-masa yang tadi katanya Kak Egy habis sidang, meskipun beban sudah terangkat tapi mulai ada beban baru, mau kerja di mana gitu kan. Benar. Tapi ini aku ngobrol sama teman-temanku juga, dan menariknya kita selesai sidang itu antara memang yang pengen kerja gitu, kerja di perusahaan ya maksudnya, kerja di perusahaan itu mulainya di perusahaan, tapi cukup banyak yang malah kepikiran untuk gue pengen bikin bisnis sendiri lah gitu. Dan itu bisnisnya udah bukan skala kecil lagi ya, udah skala besar. Jadi mungkin si S2 ini perannya juga membuka horizon kan, membuka pandangan gitu, bahwa ada jauh lebih banyak opportunity di luar sana yang kita bukannya nggak tahu, tapi kita cuma belum pernah kepikiran. Dan di master track ini mencoba untuk membuat kita kepikiran bahwa di situ ada peluang, di situ ada peluang. Dan cukup banyak ke teman-temanku yang lebih tertarik buat explore bisnis sendiri dibandingkan kerja di perusahaan. Meskipun ada kok yang nyari, termasuk aku pun juga masih nyari. Jadi cukup beragam lah ini keluarannya, tapi keren-keren tetap. Benar-benar keren banget. Emang benar, itulah tujuan dan gunanya S2 ya, jadi membuka pikiran kita yang tadinya mungkin pas kita SMA skalanya berapa nih, masih segitu aja. Pas kita kuliah lulus S1 skalanya sudah mulai terbuka. Nah pas kita lulus S2 sudah tambah terbuka lagi. Jadi apalagi dari magister manajemen itu kan kita diajarin untuk melihat peluang-peluang pastinya. Dan setelah lulus magister itu wah, itu ngelihat satu lubang kecil aja bisa, ini peluang bagus nih.
Benar, Bener benar, nggak? benar. Bener Benar kan? banget, Kak. Aku sering banget kalau lagi jalan di mana gitu. Kalau di S1 tuh kayak hidup tuh enteng aja gitu, nggak pernah mikir, nggak pernah apa gitu. Aku tuh jadi sekarang sering, ini mungkin aku, tapi teman-temanku juga ada kayak gini, kayak dapat iklan gitu, misalnya dapat iklan dari mana gitu. Iya. Ini bukannya kita kepancing iklannya gitu, kita malah lihat, ini kenapa dia iklan kayak begini ya? Kenapa nggak kayak begini gitu? Kenapa dia nyasarnya marketing ini? Kenapa nggak begini? Jadi kita mikir gitu. Jadi kadang overthinking sendiri gitu, tapi seru. Kritis banget Tapi seru jadinya. banget. Iya, jadi kritis banget karena memang di Bener-bener S2 kritis. ini harus dipancing banget sih itu kritis itu tuh. Waduh, keren banget. Berarti dari ceritanya Nabila nih bisa kita tarik kesimpulan bahwa ambil Magister Manajemen yang Master Track ini jauh lebih efisien ya. Kalau misalkan memang kita awalnya mau ambil S2 ya berarti memang jauh lebih efisien kita ambilnya Master Track Benar. aja udah gitu. Yes, betul banget. Itu Master Track itu kan juga ada beberapa jurusan ya, tapi karena aku ngomongin tentang manajemen, spesifik ini ke manajemen bisnis, efisien banget. Satu dari segi waktu, tuh yang ada waktu nggak bisa Iya. dibilang uang, hemat waktu banget. Dan yang kedua, hemat biaya juga. Jadi memang ini side note ya gitu daripada mikir. Iya sih memang kalau misalnya kuliah S1 di BINUS nanti S2-nya bisa dapat diskon gitu. Tapi tetap aja Benar. hitungannya masih jauh lebih murah yang S1 master, langsung sama master track. Meskipun memang kalau dilihat prosedurnya kok mahal amat sih yang master track dibandingkan yang manajemen biasa gitu kan. Biasa ya. Tapi jangan lupa harus dihitung sampai 5 tahun ke depan dan itu akan beda banget sih hitungannya karena aku juga punya teman yang di S2 reguler ya. Jadi aku sempat nanya-nanya dia kuliahnya juga, wow beda banget intinya gitu kan. Terus baru ngerasa gitu kan sempat kita waktu S1 suka ngomel-ngomel, kok kuliah kita mahal banget sih dibandingkan S1 manajemen gitu. Pas S2 baru berasa, wow untung kita masuknya master track bukan S2 reguler gitu. Jadi memang efisien banget kalau misalnya memang teman-teman udah target gue nggak mau cuman S1, gue pengen S2 gitu, masuk master track manajemen aja karena itu hemat waktu dan ngehemat biaya gitu. Dan ya itulah sangat amat apa namanya compact lah Terbantu ya lah ya. hidupnya. Sudah jadi Jungkir satu balik ya. package. Iya, jungkir balik sedikit, bentar lah 5 tahun doang. 4,5 malahan Nggak sebenarnya apa-apa. jungkir Empat baliknya. setengah Nggak tahun apa-apa. jungkir balik. Iya, benar. Nggak terlalu stres lah ya. Nah, kenapa? Nggak terlalu stres pasti 4 tahun setengah Enggak. doang. Enggak, 4 tahun setengah doang. Daripada stresnya di belakang kan, lebih stres lagi. Nah, bener banget. Gitu. Nah, oke. Nah, ini jadi ini nih Nabila nih. Jadi salah satu hal yang mungkin banyak orang mau tahu nih. Setelah ambil Master Track Magister Management, kalau kita berbicara tentang prospek kerja, nah itu sejauh apa sih bedanya sama yang kalau kita ambil yang biasa ketika sudah lulus S2 maksudnya. Pas sudah lulus S2 sama pas kita lulus S1 itu sejauh mana sih prospek kerjanya? Oke, kalau misalnya kita ngomongin prospek kerja, sebenarnya baik lagi ya, karena kan yang disiapinnya itu juga udah beda ya, S1 sama S2. Jadi memang apa ya, bisa dibilang mungkin role sama positionnya juga beda gitu loh yang di S1 sama S2. Cuman benefitnya, ini menurutku pribadi ya, dan menurut teman-temanku juga, karena di S2 ini memang disiapinnya untuk strategical development yang memang secara luas ya, scope-nya gitu. Jadi benefitnya itu bisa dibilang kita tuh bisa ditaruh di mana aja gitu. Jadi kayak mencolok aja gitu. Misalnya ada yang kalau aku karena aku minatnya di human capital, human resource, aku taruh di situ gitu. Temanku yang finance ditaruh di finance, temanku yang lain lagi taruh di situ, development, operation semua taruh di situ. Tapi karena kita udah pernah belajar basicnya gitu ya, apapun itu ya kita paham gitu. Seenggaknya kita bisa ngerti level generalnya gitu. Oh, gue ngerti ini maksudnya apa. Kalau misalnya kita tertarik, kita pengen nyari lebih jauh lagi gitu. Nah, prospek kerja ini memang apa namanya bisa dibilang cukup luas ya, karena ya itu tadi karena kita juga luas, kita nggak cuma pelajarin 1 atau 2 aja secara spesifik dalam gitu, tapi kita bisa mengerti banyak hal gitu. Dan apa namanya yang begini itu cocok banget kalau misalnya di posisi mungkin sekarang banyak yang nyari MP gitu kan, business development gitu. Benar. Dengan memang ngelihatnya itu bukan cuma di satu divisi atau divisi departemen, tapi kita udah ngelihat company secara whole gitu. Karena memang disiapinnya ke arah situ. Nah, jadi bisnis opportunity, prospek kerja, kok bisa Karir, opportunity? Prospek karir. karirnya memang apa namanya luas dan jangan lupa sebenarnya karena yaitu jadi kita pas kuliah itu ngelihat industri secara langsung malah banyak yang cukup tergelitik untuk
terjun ke industrinya secara langsung dalam tanda kutip, maksudnya di sini entrepreneur ya. Iya, Gitu. benar. Jadi keren Waduh, banget. luar biasa banget. Benar. Nah, oke, sebagai penutup mungkin Nabila nih yang terakhir aku mau minta Nabila, mungkin Nabila bisa kasih kayak semacam saran nggak sih ini buat teman-teman yang ragu, mungkin masih ragu mau ambil magister atau enggak, atau mau ambil yang S1 biasa, bisa nggak sih dikasih saran atau, woi janganlah dari kakak senior ini. Oke, baiklah. Kalau aku gini ya, aku tuh mungkin dulu waktu awal aku jujur ya pas milih master tech ini juga aku kayak apa sih master tech gitu, kayak S2 capek nggak sih gitu. Tapi dari aku sendiri yang udah pernah ngalamin gitu, ternyata memang beda hasilnya. Orang yang memang apa ya, jungkir balik yang tadi aku bilang tadi itu di depan gitu, sama orang yang mungkin ya jalan seperti biasa saja gitu. Jadi kalau misalnya apa yang aku ngerasa mungkin kalau misalnya dari segi skill, dari segi apa gitu, mungkin nggak beda jauh gitu loh sama manajemen biasa. Tapi yang menurutku bikin beda dan menurutku ini worth it banget untuk kita jungkir baliknya ke situ adalah how do we see things? Gimana caranya kita melihat sesuatu, kita melihat sesuatu, perspektif kita lebih luas. Jadi kita kalau mikirin sesuatu, gitu, ini yang paling sering ditekenin pas S2 adalah kalau kita bisnis, jangan cuma mikirin diri kita sendiri aja. Gimana caranya supaya kita bisa berbisnis, kita dapat profit, tapi kita juga sambil elevate around us yang ada di sekitar kita. Dan ini yang menurutku apa ya, dibeli dengan mahal ya, tapi outputnya tuh bukan cuma untuk kita sebagai orang di masyarakat, di society, tapi sebagai kita pengabdian diri kita kepada apa ya, apa namanya bisa dibilang pengabdian spiritual kita lah gitu. Jadi lebih bermanfaat. Jadi kalau misalnya dipikir-pikir master tech ini pusing banget nggak? Pusing, tapi it's worth every headache that you get through. Gitu. Aku nggak mau ngeklaim nggak kuliah master tech itu gampang gitu. Nah kalau misalnya dijalani ya lewat aja gitu. Tapi benefitnya ke cara kita memandang sesuatu, jadi kita jauh lebih kritis. Tapi di satu sisi kita juga punya empati gitu. Kadang orang kalau kritis ya udah kritis doang gitu kan, cuma nyerang. Tapi kita nggak punya rasa empati ke orang, kita nggak bisa care sama dia. Kita cuma nyerang, masih opini, tapi habis itu kita nggak mikir perasaannya dia kayak gimana. Benar. Dan itu yang aku mungkin bisa endorse ke kalian bahwa that's what I get from kuliah di master tech ini. Dan apa ya, suatu pelajaran yang mungkin agak beda kalau di jurusan yang lain gitu. Waduh, keren banget. Memang ya, aku lihat-lihat dari tadi nasihat dan saran dari kakak-kakak lulusan S2 ini sangat luar biasa, langsung ngena ya. Jadi dari kita dengar cara kamu bicara, cara kamu sampaikan saran pun harusnya teman-teman nih udah langsung ngelihat, wah ini loh hasil dari master track. Aku harus ikutin yang kayak gini nih. Ayo masuk master track. Iya benar-benar. Aku bahkan sampai giniin adikku sendiri untuk masuk master track. Jadi adikku sekarang ada di master track dan adiknya teman-temanku. Jadi memang recommended itu. Keren banget. Oke. Nabila ini udah punya jiwa binus yang sejati nih. benar. Tapi memang maksudnya apa ya? Aku nggak akan berani ngomong gede soal ini kalau misalnya aku nggak memang ngerasain benefitnya gitu loh. Dan aku ngerasa, jadi aku berani banget untuk rekomend ini ke orang-orang yang nanya, kalau kuliah di BINUS, enaknya masuk mana ya gitu. Masuk rektor. Oke, keren banget Nabila. Ini ngobrol sama Nabila ini asik banget nih, bener-bener asik. Tapi sayang banget Nabila, perjumpaan kita mungkin sampai di sini dulu. Nanti kalau ada lain kesempatan, Nabila juga pasti kita undang lagi untuk ngobrol-ngobrol. Karena Nabila ini seru banget nih sharingnya nih. Thank you banget ya Kak Egi udah having me here. Oke, thank you juga Nabila udah hadir di Bikes untuk jadi narasumber yang pastinya semoga apa yang Nabila sampaikan ini bisa diterima oleh teman-teman dan juga bisa menjadi satu bahan untuk mencerahkan diri ya. Amin. Amin. Oke. Thank you sekali lagi. Ya, thank you Nabila dan thank you juga buat teman-teman yang udah nonton. Semangat terus walaupun kita masih berkegiatan dari rumah dan semoga semuanya selalu sehat, tetap jaga kesehatan, tetap ingat prokes tetap dijaga, jangan lupa kalau kemana-mana pakai masker dan sering cuci tangan.
Sampai ketemu lagi di Bikes episode selanjutnya. Bye-bye. Bye. Thank you, Kak Egi.